Selamat datang pada pelatihan e-learning Health Safety and Environment Awareness Modul Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Pengetahuan dan penerapan dasar K3 di tempat kerja. Adapun tujuan pelatihan ini adalah 1. Memahami definisi keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Mengetahui dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Mengetahui konsep bahaya, risiko dan pengendalian risiko K3. 4. Mengetahui konsep kecelakaan kerja. Dan 5. Penerapan K3 di tempat kerja. Modul ini juga dibagi menjadi 2 seksion. Seksion 1 adalah konsep dari K3 itu sendiri. Kemudian seksion 2 adalah penerapan K3 di tempat kerja. Saat ini, Anda berada di seksion 1, konsep K3. Pembahasan pertama di seksion ini adalah tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan atau safety menurut International Civil Aviation Organization adalah keadaan di mana rasa sakit yang dirasakan seseorang atau kerusakan properti dapat dikurangi, dipertahankan rendah di tingkat yang dapat diterima melalui proses berkelanjutan dalam identifikasi bahaya dan manajemen risiko. US Agency for Healthcare Research and Quality memberikan definisi keselamatan sebagai bebas dari luka kecelakaan. Sedangkan kesehatan adalah keadaan yang utuh secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan menurut WHO 1948. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pengertian K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum, menurut ILO tahun 2008. Jika kita berbicara mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, tidak lepas dari dasar hukum yang kita terapkan di negara atau secara internasional. Dasar hukum K3 sangat diperlukan bagi kita, para pelaku keselamatan dan kesehatan kerja, sebagai landasan normatif bagi penerapan K3 di lingkungan kerja. Dasar hukum K3 di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari banyaknya peraturan K3 dari undang-undang hingga peraturan daerah. Sebelum membahas dasar hukum K3, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu tentang tingkatan peraturan perundangan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Tingkatan peraturan perundangan di Indonesia terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Kemudian, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pertama, untuk melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Ketiga, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Keempat, promosi dan pemeliharaan tingkat tertinggi untuk kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pada semua pekerjaan. Yang kelima, pencegahan di antara para pekerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan pekerja. Keenam, perlindungan kepada pekerja dalam hubungan kerjanya terhadap risiko yang berasal dari faktor-faktor yang dapat memperburuk kesehatan. Ketujuh, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja, agar yang disesuaikan dengan kemampuan fisiologis dan psikologis. Dan yang kedelapan, penyesuaian pekerjaan kepada pekerja dan pekerja kepada pekerjaannya. Kecelakaan dalam K3. Pengertian dari kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kemudian, kecelakaan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker Nomor 3/Men/1998 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. World Health Organization atau WHO
mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya, sehingga menghasilkan cedera yang real. Near miss, atau hampir celaka adalah insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau PAK, ataupun kefatalan atau kematian. Penyebab kecelakaan kerja, berdasarkan teori efek domino oleh Hendrich. Yang pertama, terjadi karena penyebab dasar, ada kurangnya prosedur atau aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, dan kurangnya kepatuhan. Kemudian, kita juga bisa melihat karena penyebab tidak langsung, yaitu faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Yang ketiga adalah karena penyebab langsung, bisa terjadi karena tindakan tidak aman atau kondisi yang tidak aman. Kemudian, tahap keempat adalah kecelakaan kerja, dengan resiko, kontak dengan bahaya dan kegagalan fungsi. Kemudian yang terakhir adalah berupa kerugian, yang dapat ditimbulkan kepada manusia berupa cedera, keracunan, cacat, kematian, atau penyakit akibat kerja. Kemudian pada mesin, terjadi kerusakan mesin atau alat. Kemudian pada material atau bahan adalah tercemar, rusak, dan produk gagal. Dan yang terakhir terjadi kedampak lingkungan tercemar, rusak, atau terjadi bencana alam. Upaya pencegahan kecelakaan kerja terdiri dari 3 tahapan, yaitu, yang pertama, melakukan identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, seperti pemantauan kondisi tidak aman, dan pemantauan tindakan tidak aman. Yang kedua, dapat melakukan pembinaan dan pengawasan, seperti pelatihan dan pendidikan, kemudian konseling atau konsultasi, dan pengembangan sumber daya. Dan yang ketiga, menjalankan sistem manajemen, seperti 1, menerapkan prosedur atau aturan, penyediaan sarana dan prasarana, kemudian yang ketiga adalah dapat penghargaan atau sanksi kepada pekerja. Berikut, ditampilkan grafik kecelakaan kerja di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Dapat Anda lihat, bahwa selama 5 tahun terakhir, angka kecelakaan kerja menurut BPJS Ketenagakerjaan mengalami fluktuatif. Angka ini yang harus kita sama-sama tekankan, bahwa setiap tahunnya, angka kecelakaan kerja harus seminimal mungkin, agar kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bisa kita kelola dengan baik. Memahami bahaya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan hal yang sangat dasar dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Bahaya K3 perlu diidentifikasi sebagai langkah awal untuk menentukan berbagai tindakan pengendalian bahaya yang sesuai di tempat kerja kita. Berikut, membahas tentang berbagai bahaya K3 menurut pendapat ahli. Kategori bahaya atau hazard terdiri dari 5. Yang pertama, adanya bahaya somatik atau buta warna atau cacat bawaan. Yang kedua, adanya bahaya perilaku kesehatan. Yang ketiga, adanya bahaya dari lingkungan kerja kita atau environment. Yang keempat, bahaya dari ergonomi atau sikap kita terhadap pekerjaan kita. Dan terakhir adalah bahaya dari pengorganisasian kerja atau budaya kerja, bisa terjadi karena stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, dan emosi negatif. Dari gambar singa ini muncul pertanyaan, mana yang dimaksud bahaya dan risiko, serta efek risiko atau dampak? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita harus memahami apa definisi dari bahaya dan risiko terlebih dahulu, karena beberapa orang, bahkan seorang praktisi ahli K3 pun, sering terbalik atau tertukar pemahamannya dalam menuliskan bahaya dan risiko di dalam paperwork-nya. Pada slide sebelumnya telah membahas bahaya K3. Sedangkan risiko K3 berdasarkan ISO 31000 tahun 2018 bahwa risiko adalah efek ketidakpastian pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Pada penilaian risiko K3, adanya probabilitas atau kemungkinan, yang dimaksud dalam definisi tersebut mempertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama, ada sejarah kejadian, kemudian frekuensi atau seseringan paparan bahaya terjadi, kemudian frekuensi aktivitas, durasi aktivitas, kemudian kompetensi si pekerjanya, existing control, kepatuhan akan hukum, dan kondisi lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi konsekuensi, juga kita harus pertimbangkan dampaknya terhadap manusia, aset, lingkungan sekitar, operasional, bisnis, dan konsekuensi terhadap hukum. Dari ilustrasi singa ini dapat kita simpulkan bahwa, yang termasuk kategori dari bahaya adalah singa yang buas. Sedangkan risiko adalah, dapat tercabik oleh singa, dapat termakan oleh singa, dan sebagainya. Sehingga, bahaya harus didefinisikan dengan baik, mitigasi atau pencegahan sesuai hierarki pengendalian pencegahan bahaya yaitu ada eliminasi, substitusi, dan rekayasa teknik, kontrol administrasi, dan alat pelindung diri,
dapat kita tentukan sesuai dengan konteks pekerjaan kita. Bahaya dan risiko memiliki hubungan yang erat. Bahaya menjadi sumber terjadinya kecelakaan atau insiden, baik menyangkut manusia, properti, dan lingkungan. Di sisi lain, risiko menggambarkan bahwa besarnya kemungkinan suatu bahaya dapat menimbulkan kecelakaan, serta besarnya keparahan yang dapat diakibatkan. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, besar risiko itu ditentukan oleh berbagai faktor, seperti besarnya paparan, lokasi kerja, pengguna, kuantiti serta kerentanan unsur yang terlibat. Sedangkan insiden atau kecelakaan disebabkan oleh adanya suatu bahaya yang akan mengakibatkan cedera pada manusia. Semua kecelakaan selalu disebabkan oleh adanya bahaya. Artinya, jika tidak ada bahaya maka kecelakaan tidak terjadi, no hazards, no accident. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua bahaya dapat menimbulkan insiden? Jawabannya tentu saja, tidak, karena tergantung kepada tingkat risikonya, peluang, dan tingkat keparahannya untuk menimbulkan suatu kecelakaan atau menimbulkan cedera dan kerusakan. Inilah kunci dari manajemen risiko, untuk menilai peluang suatu bahaya menjadi kecelakaan atau biasa kita kenal likelihood, dan bagaimana keparahan jika terjadi atau biasa kita sebut dengan severity. Seperti yang telah kita ketahui bahwa, singa merupakan hazard bagi manusia karena dapat diterkam, dicabik, dicakar ataupun dimakan. Namun apakah semua singa memiliki risiko tinggi bagi manusia? Tentu saja tidak. Tergantung kondisi dan situasinya. Dimanapun berada, seekor singa tetaplah binatang yang buas yang menjadi sumber bahaya bagi semua orang. Tingkat risiko interaksi singa akan berbeda-beda. Sebagai contoh, singa yang berada di pemukiman padat penduduk memiliki risiko yang sangat tinggi. Sedangkan, singa yang berada di dalam kandang dan di kebun binatang bahayanya cenderung tetap ada namun memiliki tingkat risiko yang rendah. Bahkan singa yang merupakan hazard ini menjadi tontonan dan hiburan bagi para pengunjung di kebun binatang. Sehingga, suatu risiko ini digambarkan sebagai peluang dan kemungkinan atau probability suatu bahaya untuk menghasilkan kerugian atau kecelakaan, serta tingkat keparahan yang ditimbulkan jika kecelakaan terjadi atau biasa kita sebut dengan severity. Oleh karena itu, dalam konsep keselamatan kerja, sasaran utamanya adalah mengendalikan atau menghilangkan bahaya sehingga secara otomatis, risikonya dapat dikurangi atau dihilangkan. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif dan sesuai dengan kemampuan serta kondisi perusahaan. Untuk mengendalikan risiko yang ada, dua hal yang dapat kita lakukan, yaitu menekan likelihood dan severity-nya. Kita akan membahas tentang cara mengelola sebuah risiko, yang kita ketahui bersama, sebuah risiko tidak bisa dihilangkan, namun hanya bisa diturunkan nilainya sampai batas tertentu atau acceptable risk. Artinya adalah setiap perusahaan mempunyai nilai tersendiri untuk menerima risiko yang tersisa. Bagi perusahaan besar atau mapan dari sisi finansialnya, mungkin menghendaki nilai yang terkecil. Namun demikian, ada juga perusahaan yang berani menerima risiko dengan nilai yang agak tinggi. Apa sih risiko itu sendiri? Jika kita mencari di berbagai sumber akan banyak sekali menemukan definisi yang beragam, seperti menurut ASN ZS 3931, yang mengartikan risiko sebagai kombinasi dari frekuensi, atau probabilitas munculnya, dan konsekuensi dari suatu kejadian berbahaya yang spesifik. Menurut ASN ZS 4360 tahun 2004, risiko adalah peluang munculnya suatu kejadian yang dapat menimbulkan efek terhadap suatu objek. Risk is effect of uncertainty on object, atau dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian. Dari definisi di atas, kita bisa mengetahui ada dua poin yang terpenting dari sebuah risiko, yaitu frekuensi atau likelihood dan konsekuensi. Jadi, untuk mengetahui besar atau kecilnya nilai sebuah risiko, adalah dari perkalian keduanya atau lebih mudahnya adalah risk consequences dikali likelihood. Setelah mengetahui nilai dari sebuah risiko tersebut, tahap selanjutnya adalah melihat matrik hasil penilaiannya. Apakah hasil tersebut sudah bisa diterima oleh perusahaan, ataukah masih perlu tindakan lebih lanjut untuk menurunkan penilaian. Dalam pembuatan matrik ini, kita bisa mengambil berdasarkan klasifikasi dari perusahaan, atau dari perundang-undangan yang berlaku di sektor bisnis tersebut. Misal, matrik konsekuensi di pertambangan jika menganut di Kepmen 1827 tahun 2018 pada lampiran 3 sudah ada penggolongan cederanya, sedangkan matrik likelihood bisa diambil dari sejarah hasil investigasi di perusahaan tersebut, daerah sekitar, atau perusahaan lain yang sama, atau bisa juga mengambil melalui acuan lainnya. Sampai saat ini, belum ada acuan berapa tingkatan yang mau dipergunakan. Semua diserahkan kembali ke perusahaan masing-masing, baik 4x4, 5x5, atau nilai yang lainnya. Yang terpenting adalah, ada jenjang yang jelas dalam penggolongannya, mulai dari terendah sampai dengan jenjang yang tertinggi,
dan diterima oleh top manajemen di perusahaan. Berikut adalah contoh tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko K3.